Kegiatan reses anggota DPRD Kota Depok dari fraksi PKS Ade Supriyatna dilaksanakan di halaman rumah RW 9, diikuti oleh seluruh RT, ketua RT yang ada di wilayah setempat. Juga hadir diantaranya Sekretaris Kecamatan Cimanggis, Lurah Kelurahan Tugu, kemudian juga aparat keamanan setempat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh muda, kader PKK, dan lain sebagainya. Untuk infrastruktur yang paling mendesak dan cukup banyak dikeluhkan terkait dengan masalah banjir ya. Adanya pendangkalan drainase, kemudian juga drainase yang terlalu kecil. Nanti kita akan visit, kita akan kunjungi bersama PUPR untuk kita cari treatment atau perlakuan yang tepat. Apakah kita normalisasi dengan alat berat kalau memungkinkan, atau kita bisa buat ini baru, saluran baru yang lebih besar, atau buat semacam sumur resapan untuk menahan laju air. Nanti treatment yang tepat, rekomendasi teknis akan diberikan sama Dinas PUPR. Kita akan kunjungi setelah ini. Kemudian juga tadi ada banyak aspirasi untuk hibah sarana prasarana di lingkungan, apakah itu pemandian jenazah, kemudian juga marawis dan lain sebagainya. Dan yang paling cukup penting juga adalah pengadaan posyandu. Yang paling utama adalah pengadaan lahannya dulu. Jadi silakan kalau misalnya di RW 09 yang mau menjualkan sebagian tanah atau seluruhnya sekitar 50-100 meter untuk dibeli oleh Pemkot Depok dan dibangun posyandu untuk kepentingan masyarakat. Artinya baik infrastruktur maupun non-fiksi sudah terakomodir semua Pak ya? Ya, insyaallah kalau misalnya ada yang bisa dilaksanakan tanpa anggaran besar oleh kegiatan di dinas, itu bisa kita langsung seperti Satgas SDA yang membersihkan saluran air, itu bisa langsung. Kalau misalnya yang butuh anggaran, memang kita akan anggarkan di 2023 perubahan atau di 2024. Terkait sama partisipasi masyarakat Pak Ade, apakah menurut pandangan Bapak sudah cukup baik atau masih perlu ditingkatkan Pak? Partisipasi masyarakat dalam membantu pemerintah kota ya menjalankan program pembangunan ini sudah cukup baik dan bisa terus ditingkatkan agar semakin baik lagi capaiannya dan semakin melibatkan seluruh masyarakat, terutama yang paling penting juga terkait dengan pola pengelolaan sampah di lingkungan. Kalau misalnya seluruh rumah di RW 9 sudah bisa memilah dari rumah, ini luar biasa menyelesaikan permasalahan sampah di wilayah sendiri dengan penanganannya yang tepat ya, pemilahan dari rumah untuk sampah organik, non-organiknya ke bank sampah, dan residunya juga nanti diambil oleh pemerintah Kota Depok. Kalau keberpihakan terhadap pendidikan Pak? Untuk pendidikan memang pemerintah kota terus menyelenggarakan atau menyediakan sarana prasarana ya. Di Tugu ini sudah ada SMP 8, SMP 28, yang sebelah SMP 8 itu, dan yang terdekat juga ada SMP 29 di PGS ya. Jadi secara umum perlu ditingkatkan dari semua bidang Pak ya? Ya, insyaallah pemerintah Depok terus meningkatkan pelayanan publiknya di setiap bidang. Kedua juga kita punya masalah, mohon maaf ya Pak RW, kita ada warga yang belum punya septic tank. Ya, kemarin juga sempat dibahas gitu ya. Juga kalau kita bisa dapat bantuan dari Pak Ade, mudah-mudahan kita bisa. Cuma 3 kakak sih Pak Ade, 3 rumah, jadi bisa 1 tempat gitu. Mudah-mudahan bisa dibantu. Kita jadi 3 rumah, mungkin kita bisa bikin septic tanknya 1 buat pengaliran gitu. Mudah-mudahan bisa dibantu. Anda ingin mengetahui kabar terkini tentang Kota Depok? Dari kegiatan masyarakat sampai kegiatan di daerah Kota Depok, dan menginformasikan kabar baik maupun kabar buruk ada di sini, dengan memberikan informasi yang terkini secara cepat dan tepat.
kami selalu memberikan informasi yang faktual dan aktual. Kami juga akan memberikan kabar terkini secara realita. Hanya ada di MDC Media Depok Channel. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Alhamdulillah kita hari ini ada pembagian sertifikat PTSL tahun 2022. Ada 52 bidang. Baiklah, sebelum kita mulai pembagian, kami persilakan kepada Bapak Lurah, Bapak Baharudin Sarjana Ekonomi untuk memberikan sambutan. Assalamualaikum Pak Haji. Pak Haji hari ini menerima sertifikat dari program PTSL. Gimana tanggapannya Pak? Pertama kami ucapkan alhamdulillah jazakumullah katsiro. Semoga yang membuat program ini Allah barokahi. Amin. Yang selanjutnya bagi kami sangat luar biasa, bikin bahagia kami khususnya warga Kelurahan Makassari. Semoga para pejabat yang berkaitan dengan urusan begini Allah berikan kelancaran dan Allah barokahi semuanya. Intinya kami hanya ucapkan alhamdulillah. Demikian kurang lebih. Ya, makasih. Wassalamualaikum. Kegiatan reses anggota DPRD Kota Depok dari fraksi PKS AD Supriyatna dilaksanakan di halaman rumah RW 9, diikuti oleh seluruh RT, ketua RT yang ada di wilayah setempat. Juga hadir diantaranya Sekretaris Kecamatan Cimanggis, Lurah Kelurahan Tugu, kemudian juga aparat keamanan setempat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh muda, kader PKK, dan lain sebagainya. Untuk infrastruktur yang paling mendesak dan cukup banyak dikeluhkan terkait dengan masalah banjir ya. Adanya pendangkalan drainase, kemudian juga drainase yang terlalu kecil. Nanti kita akan visit, kita akan kunjungi bersama PUPR untuk kita cari treatment atau perlakuan yang tepat. Apakah kita normalisasi dengan alat berat kalau memungkinkan, atau kita bisa buat saluran baru yang lebih besar, atau buat semacam sumur resapan untuk menahan laju air. Nanti treatment yang tepat, rekomendasi teknis akan diberikan sama Dinas PUPR. Kita akan kunjungi setelah ini. Kemudian juga tadi ada banyak aspirasi untuk hibah sarana prasarana di lingkungan. Apakah itu pemandian jenazah, kemudian juga marawis dan lain sebagainya. Dan yang paling cukup penting juga adalah pengadaan posyandu. Yang paling utama adalah pengadaan lahannya dulu. Jadi silakan kalau misalnya di RW 09 yang mau menjualkan sebagian tanah atau seluruhnya sekitar 50-100 meter untuk dibeli oleh Pemkot Depok dan dibangun posyandu untuk kepentingan masyarakat. Artinya baik infrastruktur maupun non-fiksi sudah terakomodir semua Pak ya? Ya, insyaallah kalau misalnya ada yang bisa dilaksanakan tanpa anggaran besar oleh kegiatan di dinas, itu bisa kita langsung seperti Satgas SDA yang membersihkan saluran air, itu bisa langsung. Kalau misalnya yang butuh anggaran, memang kita akan anggarkan di 2023 perubahan atau di 2024. Terkait sama partisipasi masyarakat Pak Ade, apakah menurut pandangan Bapak sudah cukup baik atau masih perlu ditingkatkan Pak? Partisipasi masyarakat dalam membantu pemerintah kota ya menjalankan program pembangunan ini sudah cukup baik dan bisa terus ditingkatkan agar semakin baik lagi capaiannya dan semakin melibatkan seluruh masyarakat, terutama yang paling penting juga terkait dengan pola pengelolaan sampah di lingkungan. Kalau misalnya seluruh rumah di RW 9 sudah bisa memilah dari rumah, ini luar biasa menyelesaikan permasalahan sampah di wilayah sendiri dengan penanganannya yang tepat ya, pemilahan dari rumah untuk sampah organik, non organiknya ke bank sampah, dan residunya juga nanti
diambil oleh pemerintah Kota Depok. Kalau keberpihakan terhadap pendidikan, Pak? Untuk pendidikan memang pemerintah kota terus menyelenggarakan atau menyediakan sarana prasarana ya. Kayak di Tugu ini sudah ada SMP 8, SMP 28 yang sebelah SMP 8 itu, dan yang terdekat juga ada SMP 29 di PGS ya. Jadi secara umum perlu ditingkatkan dari semua bidang, Pak ya? Ya, insyaallah pemerintah Depok terus meningkatkan pelayanan publiknya di setiap bidang. Kedua juga kita punya masalah, mohon maaf ya Pak RW, kita ada warga yang belum punya sepiteng. Ya, kemarin juga sempat dibahas gitu ya. Juga kalau kita bisa dapat bantuan dari Pak Ade, mudah-mudahan kita bisa. Cuma 3 kakak sih Pak Ade, ya, 3 rumah, jadi bisa 1 tempat gitu. Mudah-mudahan bisa dibantu. Kita jadi 3 rumah, mungkin kita bisa bikin sepitengnya 1 buat pengaliran gitu. Mudah-mudahan bisa dibantu. Anda ingin mengetahui kabar terkini tentang Kota Depok? Dari kegiatan masyarakat sampai kegiatan di daerah Kota Depok, dan menginformasikan kabar baik maupun kabar buruk ada di sini, dengan memberikan informasi yang terkini secara cepat dan tepat. Kami selalu memberikan informasi yang faktual dan aktual. Kami juga akan memberikan kabar terkini secara realita. Hanya ada di MDC Media Depok Channel. Anda ingin mengetahui kabar terkini tentang Kota Depok? Dari kegiatan masyarakat sampai kegiatan di daerah Kota Depok, dan menginformasikan kabar baik maupun kabar buruk ada di sini, dengan memberikan informasi yang terkini secara cepat dan tepat. Kami selalu memberikan informasi yang faktual dan aktual. Kami juga akan memberikan kabar terkini secara realita. Hanya ada di MDC Media Depok Channel.